kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dengan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pertemuan ini adalah pertemuan yang keempat. Baiklah. Kita sekarang seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan kita bagi dalam 3 jenis perusahaan. Perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan itu akan mengikuti dari siklus kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, seperti siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi pertama adalah pembelian barang, ya, dengan tanpa pengolahan apa-apa, lalu barang tersebut dijual kembali. Nah, siklus akuntansi biaya akan diawali dengan, yaitu saat pembelian barang itu merupakan harga pokok dari barang itu sendiri, dan selanjutnya diakhiri dengan harga jual dari perusahaan, harga jual dari barang itu untuk perusahaan dagang. Siklus akuntansinya yaitu harga pokok, lalu selanjutnya diakhiri dengan harga pokok penjualan dari barang tersebut. Siklus kegiatan perusahaan jasa. Siklus perusahaan jasa, kegiatan dari perusahaan jasa adalah menyiapkan jasa yang akan diberikan, ya, diawali dengan menyiapkan jasa yang diberikan, dan diakhiri dengan penyerahan jasa tersebut kepada pemiliknya atau konsumen. Nah, adapun akuntansi biaya di sini adalah hanya meliputi persiapan untuk melakukan jasa yang diminta oleh si pemesan, konsumen, ya. Lalu selanjutnya penyerahan harga kepada pemesannya, ya, kepada yang pemesannya. Jadi di sini tidak ada kegiatan barang, tapi jasa yang diberikan. Ya. Jadi siklus akuntansinya hanya menyiapkan persiapan untuk menyerahkan barang, jasa, menyerahkan jasa yang dipesannya. Itulah sebagai harga pokok dari jasa tersebut. Nah, sekarang siklus kegiatan perusahaan manufaktur. Siklus kegiatan manufaktur, ya, manufaktur adalah pabrikan, yaitu diawali dengan pembelian bahan baku, lalu dimasukkan dalam proses produksi, ya, diolah menjadi barang jadi, dan selanjutnya diberikan kepada gudang, penyerahan bahan jadi ke gudang. Nah, di sini kelihatan siklus akuntansinya akan diawali dengan pencatatan, ya, pencatatan untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi untuk diolah menjadi barang. Satu itu. Selanjutnya adalah pencatatan terhadap
tenaga kerja langsung atau bukan biaya tenaga kerja yang diserahkan, yang dibutuhkan oleh bagian produksi dalam pengolahan barang tadi. Yang ketiga adalah pencatatan factory overhead atau biaya-biaya tidak langsung ya, ke dalam pengolahan atau pembuatan produksi barang-barang tersebut. Jadi yang dimasukkan ke dalam proses produksi itu adalah bahan baku, pencatatan bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, lalu biaya overheadnya atau biaya tidak langsung. Baiklah, dalam pencatatan biaya tersebut dalam proses produksi banyak sekali menampung atau menggunakan rekening-rekening yang ada dalam buku besar, ya, yang sudah tertulis dalam buku besar, dan di mana untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi ya, dalam buku besar, maka akan dibentuk rekening-rekening sebagai berikut. Pertama, rekening barang dalam proses. Kedua, rekening persediaan bahan baku. Yang ketiga adalah rekening gaji dan upah. Lalu yang keempat ialah rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang kelima, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Yang keenam ada persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Perjalanan dari proses produksi adalah bahan baku, ya, lalu dimasukkan dalam proses produksi, juga tenaga kerja, biaya tenaga kerja masuk ke dalam proses produksi, lalu biaya overhead juga yang masuk dalam proses produksi. Maka dalam rekening barang dalam proses itu akan mendebat rekening bahan baku, ya, rekening gaji dan upah atau biaya tenaga kerja, juga biaya overhead akan mendebat semua rekening tersebut. Lalu setelah jadi, dia akan mengkredit barang jadi, barang yang sudah selesai di proses produksi. Nah, itulah maka adapun untuk persediaan produk dalam proses ini terjadi apabila dalam suatu periode, ya, dalam satu periode proses produk membuat produk, nah, misalkan tanggal 1 bulan 1 periodenya sampai dengan 31 bulan 12. Pada saat tanggal 31 bulan 12 ternyata dalam proses produksinya belum menjadi semua menjadi barang jadi atau produk jadi, akan ada sisa yang tersisa di dalam rekening barang dalam proses. Maka itu merupakan suatu persediaan produk dalam proses untuk periode selanjutnya. Jadi dalam proses produksi itu ternyata banyak sekali rekening-rekening yang terlibat dalam proses produksi. Rekening barang dalam proses, rekening persediaan bahan baku, gaji dan upah,
gaji dan upah, lalu biaya overhead, dan persediaan produk dalam proses. Dan terakhir persediaan produk jadi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bagaimana karakteristik metode harga pokok persediaan. Ya. Perusahaan akan memproduksi produk sesuai spesifikasi, pesanan, dan setiap jenis produk dihitung harga pokok produknya secara individu. Karena ini pesanan, maka produknya, harga pokok produknya itu akan dihitung secara individu. Nah, itu harga pokok dalam pesanannya. Lalu biaya produksi dikelompokkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Di mana saya sebutkan tadi bahwa biaya produksi langsung adalah seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, sementara produksi tak langsungnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead. Biaya produksi tak langsung itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak secara langsung menjadi bahan jadi ikut dalam proses produksi. Ya. Seperti contohnya saat mesin rusak, servis mesin, ya, pemeliharaan mesin, lalu pembayaran premi asuransi, semua pengeluaran-pengeluaran yang tidak secara langsung ikut dalam proses produksi. Jadi biaya produksi langsung hanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya dan biaya tenaga kerja langsung. Baiklah, biaya produksi tak langsung adalah biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung adalah biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tak langsung diperhitungkan dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan. Nah, untuk pembebanan dalam biayanya itu semua biaya-biaya produksi langsung itu sesuai dengan sesungguhnya yang terjadi dalam proses produksi. Adapun biaya produksi tak langsung itu diperhitungkan dalam harga pokok pesanan tersebut berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi berdasarkan tarif, bukan berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu perbedaannya, perlakuan dari biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Baiklah. Harga pokok pesanan per unit dihitung pesanan selesai diproduksi dengan membagi biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Jadi gini. Jadi harga pokok pesanan per unit adalah dengan membagi semua biaya produksi baik langsung dan tidak langsung dijumlahkan, lalu dibagi oleh unit yang dihasilkan, sehingga akan ketahuan bahwa itu adalah harga pokok pesanan per unitnya. Seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan dari proses produksi tersebut sesuai dengan pesanan ya, otomatis. Nah, untuk menguji dan kontrol terhadap rekening-rekening yang ada di buku besar, maka untuk mengetahui kebenarannya akan diperlukanlah itu buku-buku atau rekening kontrol yang bersumber dari jurnal. Rekening kontrol bersumber dari jurnal. Untuk mencatat biaya produksi di dalam buku besar dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Gitu ya. Untuk mencatat biaya produksi di dalam buku besar
maka dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Nah, untuk mengontrol semua rekening yang ada dalam buku besar, maka kita membutuhkan satu buku pembantu. Buku pembantu itu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Artinya, saat terjadi suatu transaksi atau fakta atau kejadian, ya, itu langsung dicatat dalam buku pembantunya. Buku pembantu. Seperti kita sudah ketahui, siklus akuntansi diawali dengan kejadian atau data, ya, fakta yang selanjutnya dibuatkan jurnal dibuatkan jurnal, lalu jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Namun saat terjadi transaksi atau kejadian, di situ kejadian itu juga ditulis dalam buku pembantu. Itu maksudnya untuk mengontrol agar kebenaran dan keakuratan angka-angka nanti yang terdapat dalam neraca, yaitu ini adalah alat kontrolnya. Sementara untuk subledger atau buku besar itu akan dibuat juga rekening kontrolnya, di mana rekening kontrol itu dibuat dari jurnal untuk buku besar. Misalkan untuk dalam jurnal dijual barang kepada PT A sebanyak 100.000. Diterima pembayaran 50.000 dan 50.000 itu dibayar kemudian. Maka di situ akan terjadi kasnya 50, lalu piutang atau tagihan 50, ya, piutang kepada PT A. Nah, piutang terhadap tagihan pada PT A tersebut 50.000. Nah, ini akan terlihat dalam rekening besar, itu rekening kontrolnya, bahwa kita punya tagihan ke PT A 50 dan seterusnya, mungkin kepada PT B 25 dan seterusnya. Nah, sementara buku pembantu langsung dari kejadiannya itu dibuatlah buku pembantu. Contohnya untuk rekening kontrol buku besar, ya, untuk persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku dalam buku besar terjadi saat kita membeli bahan baku, di mana jurnalnya adalah bahan baku pada kas. Maka persediaan bahan baku itu ada di sebelah debit. Ini akan di dalam buku pembantunya akan tercantum juga angka tersebut, karena bahan baku setelah dibeli lalu disimpan di gudang, maka akan ada kartu persediaan yang ada di gudang dan dengan jumlah yang sama. Misalkan dibeli bahan baku 100.000 tunai, nah, maka persediaan bahan baku akan di dalam neraca adalah sebelah aktiva, ya, aktiva persediaan bahan baku, dan dengan jumlah misalkan 100 kg, dan itu maka dibuatlah buku kartu persediaan sebesar yang jumlahnya yang sama dengan kejadian tersebut. Lalu persediaan bahan penolong itu sama. Jenis buku pembantunya juga kartu dalam persediaan.
Lalu barang dalam proses adalah kartu harga pokok. Sementara biaya overhead pabrik adalah kartu biaya, biaya administrasi dan umum kartu biaya, dan selanjutnya. Itulah buku-buku pembantu dan buku kontrol ya, yang diperlukan agar untuk selalu memperhatikan pengecekan terhadap rekening-rekening yang ada di buku besar. Karena pada akhirnya yang tercantum dalam buku pembantu tersebut itu angkanya harus sama dengan apa yang tercantum dalam buku besar. Mungkin untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Kita akan bertemu kembali nanti untuk waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal yang ada.